Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Dayunita Nafisa Paujiah dari program Popesinas Stikes Mawida Ciamis. Nah, di video ini aku mau bahas mengenai penegakan diagnosa keperawatan menggunakan buku SDKI yang benar. Mari kita mulai. Apa itu SDKI? Jadi, SDKI itu standar diagnosis keperawatan Indonesia yang digunakan semua perawat untuk menegakkan semua diagnosis. Nah, sebenarnya apa sih diagnosis itu? Diagnosis keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya baik secara aktual ataupun potensial. Dan tujuannya adalah untuk mengidentifikasi respon klien atau individu atau komunitas atau keluarga terhadap situasi yang sedang dialaminya yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis diagnosis keperawatan, di mana jenis-jenis keperawatan itu ada 3. Yang pertama itu ada diagnosis aktual, yang kedua ada diagnosis resiko, dan yang ketiga ada diagnosis promosi kesehatan. Yang pertama, jika kita berbicara tentang diagnosis aktual, kita ingat 3 bagian, ada masalah, ada penyebab, dan ada tanda atau gejala, apakah itu mayor atau minor. Penulisannya, maka masalah berhubungan dengan penyebab dibuktikan dengan tanda atau gejala. Terus yang kedua, jika kita berbicara tentang diagnosis resiko, maka ingat 2 bagian. Penulisannya adalah masalah dibuktikan dengan faktor resiko. Yang ketiga, untuk diagnosis promosi kesehatan ditulis dengan masalah keperawatan dibuktikan dengan tanda atau gejala, baik itu mayor ataupun minor. Nah, ini contoh dari diagnosis aktual dengan label atau masalah bersihan jalan napas tidak efektif dengan nomor kode D.0001 dengan definisi ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten. Di situ juga terlihat dia berada di kategori fisiologis dan subkategorinya respirasi. Terus penyebab atau etiologinya di sini terlihat secara fisiologis, terlihat spasme jalan napas. Kemudian dilihat dari indikator diagnosis tanda dan gejala. Yang pertama ada tanda gejala mayor, itu ada batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, terus ada mengi juga. Dan dilihat dari tanda dan gejala minor, yaitu subjektifnya dyspnea, terus sulit bicara, terus objektifnya ada gelisah. Sehingga secara penulisan yaitu bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan napas, ditandai dengan batuk tidak efektif, sputum berlebih, mengi, dyspnea, dan gelisah. Bagaimana diagnosis resiko contohnya? Baik, di sini ada resiko aspirasi, di mana resiko aspirasi adalah label diagnosis dengan kode D.0006 termasuk ke dalam kategori fisiologis. Subkategorinya adalah respirasi dengan secara definisi yaitu beresiko mengalami masuknya sekresi gastrointestinal, sekresi orofaring, benda cair atau padat ke dalam saluran trakeobronkial akibat disfungsi metabolisme protektif saluran nafas. Dengan indikator diagnosisnya yaitu tidak ada juga faktor resikonya ya. Yang pertama yaitu ada penurunan tingkat kesadaran. Dengan penulisannya yaitu resiko aspirasi dibuktikan dengan tingkat kesadaran menurun. Nah, kita masuk ke dalam contoh yang ketiga yaitu diagnosis promosi kesehatan. Dengan label masalahnya kesiapan peningkatan eliminasi urin dengan nomor kode D.0048 dengan kategori fisiologis dan subkategorinya eliminasi. Dan definisinya adalah pola fungsi sistem perkemihan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan eliminasi yang dapat difungsikan. Dengan tanda dan gejala minor dan mayornya, data subjektifnya mengungkapkan keinginan untuk meningkatkan eliminasi urin, dan data objektifnya karakteristik urin normal, di mana penulisannya yaitu
Kesiapan peningkatan eliminasi urin dibuktikan dengan pasien ingin meningkatkan eliminasi urin, jumlah, dan karakteristik urin normal. Mungkin video dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.